Aku tahu di sini banyak wibu yang tahu dengan konsep anti-hero. Kayak misalnya ada karakter yang kelihatannya kayak mau menegakkan keadilan tapi caranya itu kayak jadi penjahat. Nah, dari situ juga aku cukup yakin gitu. Kalau beberapa di antara kalian mikir orang yang suka dengan anti-villain atau anti-hero itu paling bocah SMP. Dan ya somehow aku punya keyakinan yang sama. Kalau orang yang suka dengan karakter kayak gitu cuma bocah edgy doang. Tapi apa sih alasan logis dibalik kenapa orang suka dengan karakter anti-villain atau anti-hero? Dan apakah mereka beneran bocah atau enggak? Sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau mempertanyakan konsep dari anti-villain atau anti-hero. Soalnya entah kenapa, kayak aku punya pikiran negatif gitu. Kalau sebenarnya banyak orang yang nggak tahu dengan konsep ini dan bahkan nggak tahu apa bedanya. Jadi untuk sederhananya, bakal kujelaskan anti-villain itu sebenarnya adalah villain. Ya, dia adalah oposisi dari tokoh utama. Terus, karakteristik lainnya itu dia kayak punya tujuan yang masuk akal atau mungkin punya tujuan yang mulia. Intinya, motivasinya jelas gitu kenapa dia menjadi villain. Tapi masalahnya adalah metodenya ekstrim atau radikal. Nah, sekarang kalau menurutku anti-hero itu kayak tokoh utama yang kelihatan jahat aja. Secara moral, karakter anti-hero ini sebenarnya bisa dibilang cacat. Tapi mereka itu bisa aja punya tujuan yang baik atau bahkan dari awal tujuannya emang udah jahat. Jadi pada dasarnya konsep dari anti-hero atau anti-villain itu ya bisa dibilang mirip-mirip juga. Karena kalau dipikir-pikir, dua-duanya itu sama-sama kayak tokoh yang kelihatan jahat tapi aslinya dia baik. Atau kedua karakter itu sama-sama punya validasi untuk tindakan mereka. Atau mungkin kata-kata lebih tepatnya, kedua karakter ini sama-sama menggunakan cara yang tidak lazim seperti hero kebanyakan atau villain kebanyakan. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya aku sendiri nggak bisa membedakan antara keduanya. Maksudku kayak, ya aku bukan orang pinter. Jadi untuk lebih gampang, kita langsung aja ke contohnya aja. Contoh pertama yang bakal kuambil adalah Stain dari Boku no Hero. Dia itu penjahat, tapi alasan kenapa dia menjadi penjahat itu karena dia nggak percaya dengan konsep kepahlawanan. Atau singkatnya, dia itu pengen memusnahkan pahlawan yang nggak kayak All Might. Soalnya gini, selama ini pahlawan yang Stain lihat itu adalah cuma orang-orang yang bekerja dengan pamrih. Entah mereka bekerja demi fame atau demi kekayaan. Terus habis itu contoh lainnya like Yagami. Kita sama-sama tahu kalau caranya menghilangkan kriminal itu bisa dibilang sangat-sangat efektif. Tapi secara moral, tindakan yang dilakukan oleh like Yagami itu nggak bisa dibilang benar dan jatuhnya kayak sewenang-wenang. Dan kalau bahasa kerennya, tindakan like Yagami ini bisa dibilang sebagai tindakan yang tirani. Contohnya bukan cuma itu doang. Dari anime lama kayak Naruto itu ada contohnya karakter yang namanya Pain. Tujuannya Pain, dia itu mau bikin negara menjadi damai dengan cara membuat masyarakat takut dengan perang. Dan metode yang dia pakai adalah membuat semua orang merasakan penderitaan yang sama. Ada banyak contoh lainnya, kayak Itachi yang berkorban biar negaranya nggak perang. Habis itu ada Akame yang mau menggulingkan pemerintahan yang korup. Dan terakhir, yang paling ikonik di beberapa tahun belakangan ini adalah si El Rambling. Kalian tahulah apa yang dia lakukan. Dan kalau misalnya kalian tahu contoh-contoh lain, coba kasih di komentar di bawah. Nah, dari contoh-contoh tadi, sekarang bisa kita sepakati bersama kalau misalnya anti-hero atau anti-antian yang lainnya sebenarnya punya motivasi yang valid. Tapi caranya agak ekstrim atau bisa dibilang jahat. Terus sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang-orang bisa suka dengan karakter yang kayak gini? Alasan pertama adalah karena anti-hero atau anti-villain terlihat lebih realistis. Karakter anti-hero bakal kerasa lebih realistis karena biasanya mereka itu lahir di dunia dengan sistem yang jahat. Istilah yang orang-orang bilang kayak misalnya orang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti sebenarnya ya nggak salah 100%. Kayak misalnya ketika kau taat peraturan, membuang sampah pada tempatnya, berusaha membangun karir dengan baik, rajin bayar pajak dan lain-lain. Tapi kalau di sekitarmu misalnya ada banyak orang jahat, ada orang korup, ada orang zolim, ya aku yakin kemungkinan kau bakal melakukan apa yang dilakukan sama anti-hero. Aku bakal kasih contoh dari anime Akame ga Kill. Alasan kenapa dia mau menjatuhkan pemerintah dengan cara yang brutal, ya karena pemerintah di sana nggak adil sama rakyatnya. Udah pajak tinggi, terus habis itu menindas rakyat kecil, orang yang bersuara dibungkam, beda pendapat sedikit mereka mengarahkan prajurit buat nangkap kau. Di posisi kayak gitu, siapa yang nggak bakal rebel? Ya, maksudku ini cuma anime sih. Tapi siapa yang gak bakal rebel? Sama contoh lainnya juga, kalau misalnya kau rajin buang sampah pada tempatnya, terus habis itu tiba-tiba tempatmu banjir gara-gara ada banyak sampah tersumbat. Kira-kira kau bakal marah nggak dengan orang yang buang sampah sembarangan? Dalam jurnal yang kubaca, yang judulnya Anti-Heroism dari Ambis University, jurnal itu bilang, kita bisa relate dengan anti-hero karena kita merasakan mereka punya sifat yang manusiawi. Dan karena kita ngerasa empati, kita ngerasa kalau kita juga bisa ada di posisi mereka atau paham dengan motif mereka. Dan kurang
lebih itu alasan pertama secara saintifik kenapa orang bisa suka dengan anti-villain atau anti-hero. Alasan kedua, kenapa orang bisa suka dengan anti-hero atau anti-villain? Karena cerita mereka lebih kompleks. Kalau kita ngelihat karakter hero pada umumnya, mereka itu cenderung punya standar moral yang baik dan malah jatuhnya naif. Ada banyak banget contoh karakter utama yang naif yang ada di anime. Contoh yang paling gampang, yang paling universal dan orang-orang tahu adalah Naruto. Kalau misalnya kau nggak terima, aku bilang Naruto itu naif, kayaknya kau udah gila. Pertanyaanku, orang gila mana yang ngajak teroris bernama Pain yang ngancurin Konoha buat dengerin ceramah? Terus, orang gila mana yang mau ngajak dunia buat maafin kriminal perang kayak Sasuke? Kalau itu bukan naif, aku nggak tahu itu namanya apa. Mungkin kau bisa tentukan sendiri. Kalau misalnya kau masih berpikir Naruto nggak naif, nggak pernah ada tuh ceritanya meme talk no jutsu atau meme ceramah no jutsu. Maksudku, dia ngajakin orang ngedengerin ceramahnya dia buat bertobat. You know what I'm saying? Bro, kalau bukan naif itu namanya apa? Tapi di samping itu semua, jujur, aku masih sangat suka dengan Naruto. Jadi jangan salah, aku agak malas gitu. Apa-apa mesti ngasih disclaimer dulu. Emang kayak orang-orang kadang-kadang otaknya tidak berfungsi dengan baik, dongo gitu. Aku nggak tahu apa yang ada di kepalamu kalau misalnya berpikir aku benci Naruto, mungkin kepalamu nggak fungsi. Dan kayaknya kau emang harus sekolah gitu. Karena ya daripada mainan kripto mending sekolah kata gue. Kayak kenapa sih dek? Kau nggak terima gitu anime masa kecilmu yang nemenin kau dari belum mimpi basah sampai bisa mimpi basah dihina? Sensitif banget ya, sensitif banget, sumpah. Anyway, karakter anti-hero atau anti-villain most likely itu dibikin gak naif, nggak kayak villain pada umumnya atau MC pada umumnya. Bukan cuma karena nggak naif, alasan kenapa orang bisa suka sama anti-hero atau anti-villain itu karena narasi cerita mereka yang kompleks. Narasi dari anti-villain atau anti-hero biasanya bikin orang-orang mempertanyakan atau konflik kepada moralnya sendiri. Contohnya adalah Eren. Gak perlu dijelaskan apa yang terjadi dengan beliau. Kalau menurut paper yang kubaca, yang judulnya Engaging the Dark Side, Exploring Identification with Morally Complex Antagonist, intinya penonton itu gak langsung ngejudge moral karakter itu. Karena mereka milih fokus ke motivasi, struggle, sama karakteristik dari karakternya. Bukan cuma itu, tapi penonton lebih memilih untuk menerima tindakan immoral dari karakter tersebut. Karena penonton bisa mengapresiasi antagonis yang kompleks secara moral. Jadi, kurang lebih, itu adalah alasan kenapa orang suka dengan karakter jahat atau anti-villain atau anti-hero. Dan selanjutnya, kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah, orang yang suka dengan karakter anti-hero atau anti-villain itu bukan cuma karena mereka bocah yang edgy aja gitu. Dan bisa dibilang, karakter-karakter itu kayak menggambarkan utopia gitu. Kayak menggambarkan harapan mereka yang bisa memperbaiki dunia. Well, in this economy and this situation, yo, jelas banget banyak orang yang bakal relate dengan karakter-karakter anti-antian kayak gitu. Ya, emang sih, Amerika itu negara yang ngeri gitu. Makanya banyak orang Amerika dan orang Eropa yang you know what I'm saying? Damn. Dan sekarang itu aja dulu untuk Wibu Lokal kali ini. Kalau aku boleh tahu, coba komentar di bawah. Kalian suka nggak dengan karakter anti-villain atau anti-hero? Dan kalian sepakat nggak sama aku? Dan kalau misalnya kau nggak sepakat atau punya sesuatu yang lain, coba komentar di bawah. Percaya sama aku, bakal aku baca-bacain komentarnya. Dan bisa jadi, bakal jadi bahan buat video Wibu Lokal lainnya. Dan ya, itu aja dulu. Aku Akil Yami, Gumin, orang paling jahat sedunia. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. At some point, sebenarnya aku pernah berpikir gitu, kalau orang yang suka dengan karakter-karakter anti-antian gitu kayak bocah. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, well, aku juga suka dengan karakter anti-villain gitu. Atau karakter-karakter yang vigilante, yang kayak menegakkan keadilan menggunakan tangan, anjay, mantap.